Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI bersama saya Ibu Farah Diba mengenai Daulah Safawi. Kita mulai segera. Asal usul Daulah Safawi. Jadi Safawi ini adalah awalnya Thariqat gitu ya, gerakan sufi, keagamaan. Kemudian berubah menjadi gerakan politik. Karena nampaknya pemimpinnya itu menginginkan memiliki wilayah begitu ya. Jadi ketika menjadi Thariqat itu terbagi menjadi dua paham yang diikuti. Yang pertama Sunni oleh pemimpinnya Sofiyuddin Ishaq. Jadi Safawi itu diambil dari pemimpinnya yang bernama Sofiyuddin ini ya. Kemudian dilanjutkan oleh Sadruddin Musa, anak dari Sofiyuddin Ishaq. Nah, kemudian setelah dipimpin Khawaja Ali, maka berubah menjadi beraliran Syiah. Dan kemudian menjadi gerakan politik ketika dipimpin oleh Junaid dan keturunannya. Kita pelajari dulu mengenai Thariqatnya. Jadi Thariqat Safawi ini adalah diambil dari nama Sofiyuddin Ishaq Al-Ardabili yang lahir di Ardabil, lahirnya di Ardabil Azerbaijan Iran ya. Jadi ini beliau dalam usia 25 tahun tertarik untuk melajari Thariqat kepada gurunya Tajuddin atau yang bergelar Zahid. Kemudian belajar selama 25 tahun dan oleh gurunya beliau dinikahkan dengan putrinya. Dan beliau ini adalah anak dari imam ketujuh dari Imam Syiah. Dan kemudian setelah gurunya meninggal, maka beliau mendirikan Thariqat dengan namanya sendiri yaitu Thariqat Safawi. Dan setelah meninggal, maka karena Thariqat itu diteruskan oleh anaknya, maka pemimpinnya selanjutnya adalah anaknya Sadruddin. Dan setelah Sadruddin, yang dua-duanya Safawi Sadruddin itu Sofiyuddin maksud saya dengan Sadruddin itu beraliran Syiah mengikuti madhab Syafi'i. Pada kepemimpinan Khawaja Ali itu banyak pengikutnya yang berasal dari kaum Syiah. Sepertinya kemudian mengikuti gerakan atau mengikuti paham gitu ya, paham dari kebanyakan pengikutnya ini yang beraliran Syiah, maka Thariqat ini akhirnya beraliran Syiah. Kemudian berkembang Thariqat ini menjadi gerakan politik ketika dipimpin oleh Junaid. Junaid merubah pengikutnya menjadi tentara-tentara ya. Maka yang semacam ini menyebabkan dirinya itu diasingkan oleh kerajaan Turki yang di sebelah timur yaitu Karakoyunlu yang dipimpin oleh Jahansyah waktu itu, diasingkan ke Anatolia dan juga di Suriah. Kemudian beliau meminta suaka politik kepada kerajaan Turki yang di sebelah barat yaitu Akkoyunlu kepada Uzun Hasan. Nah, karena beliau ini memiliki keinginan mengembangkan menjadi sebuah gerakan politik, maka beliau dengan politiknya menikahi saudara Uzun Hasan. Nah, kemudian dari situ beliau juga menyuruh anaknya untuk menikahi cucu Uzun Hasan. Nah, kemudian beliau melakukan serangan ke Sirkasia atau Sisilia ya. Jadi ingin menguasai wilayah dari umat Islam untuk dijadikan wilayahnya gitu ya. Maka karena mengalami kekalahan, beliau itu terbunuh oleh tentara Sirwan dan akhirnya dilanjutkan oleh Haidar anaknya. Dan Haidar ini bekerja sama dengan Akkoyunlu menyerang Karakoyunlu ya, yang di daerah timur tadi. Setelah memenangkan Akkoyunlu itu rajanya itu
lihat Haidar ini menjadi ancaman baginya, maka dia memberi bantuan kepada Sirwan untuk membunuh Haidar, dan akhirnya Haidar terbunuh. Sebelum beliau sempat ini ya mewujudkan cita-cita Safawi gitu. Tapi beliau sudah memberikan simbol Kizilbas, jadi sorban merah kepada pengikutnya. Ya, jadi Kizilbas ini bahasa Turki yang artinya kepala merah. Jadi dari surban yang terdiri dari 12 rumbai yang menunjukkan 12 imam Syiah. Kemudian pengikut-pengikutnya yang Kizilbas tadi menuntut kepada Ali, anak dari Haidar, untuk menuntut balas atas kematian Haidar. Maka atas tindakannya ini dia diasingkan oleh Raja Yakub atau Sultan Yakub dari Akoyunlu ke Fars bersama dengan ibu dan 2 saudaranya. Kemudian Kizilbas tadi melakukan konsolidasi untuk melepaskan Ali. Tapi kemudian beliau dibuang kembali oleh Rustam ke Rey dan akhirnya dibunuh di sana. Nah, kemudian sebelum terbunuh, beliau sempat Ali ini mewasiatkan kepada adiknya yang sulung untuk adik bungsu ya, untuk meneruskan cita-citanya membentuk daulah Safawi. Maka di usia yang 7 tahun itu beliau menerima jabatan menjadi pemimpin Thariqat Safawi yang sudah menjadi gerakan politik tadi. Selama 5 tahun beliau bermarkas, Ismail ini bermarkas di Gilan ya, daerah tempat gurunya Sofiyuddin tadi di Iran, mengumpulkan kekuatan, dan setelah merasa kuat beliau menyerang Akoyunlu yang tadi sudah membunuh ayahnya Ali, membunuh kakaknya Ali gitu ya. Dan kemudian beliau berhasil memenangkan peperangan dan memasuki Tabzir dengan bangga dan mendeklarasikan berdirinya daulah Safawi pada tahun 1501. Di usianya sangat muda, beliau berhasil meluaskan wilayah yaitu Sirwan, Azerbaijan, Iran, Irak, kemudian Kaspia, kemudian ada Baghdad, Khorasan, sampai dengan Hilal Subur di daerah Jazirah Arab. Kemudian pada tahun 1514 Sultan Salim dari Turki berhasil menduduki Tabriz dan akhirnya menyebabkan si Ismail ini kemudian menjadi mengundurkan diri dari perpolitikan. Kemudian beliau hanya menghabiskan waktunya untuk hura-hura dan akhirnya jabatan itu diperebutkan oleh Kizilbas, kemudian pejabat orang-orang dari suku Persia maupun dari Turki, sehingga menjadi kacau ya. Kondisi daulah Safawi menjadi kacau, maka Khalifah kelima itu Abbas Agung ini Abbas I menerima pemerintahan itu dalam kondisi yang tidak stabil. Ya, di usianya yang masih cukup muda, 17 tahun. Nah, kemudian beliau ini langkahnya adalah mengganti tentara yang awalnya berasal dari Kizilbas itu menjadi gulam atau tawanan dari Sisilia, Georgia, dan Armenia. Kemudian pada awal pemerintahannya beliau itu terpaksa mengikuti perjanjian dengan tim Turki, yaitu perjanjian Istanbul, untuk melepaskan Azerbaijan, Georgia, dan Luristan serta Tabriz ya. Kemudian dengan usahanya beliau itu berhasil menguasai Hart, kemudian Mar dan Balk itu di tahun 1598. Abbas ini adalah
yang mencapai puncak kejayaan atau keemasan dari Daulah Safawi. Kemudian beliau juga berhasil menguasai kembali yang sudah dikuasai oleh Turki, yaitu Tabriz, Sirwan, Ganza dan lain sebagainya itu. Kemudian beliau juga memindahkan ibu kotanya ke Isfahan, yang di situ kemudian dibangun beberapa peninggalan sejarah yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kemunduran Daulah Safawi. Nah, ini setelah Abbas tadi, pemimpinnya adalah orang-orang yang lemah. Nah, misalnya Sofi Mirza itu orang yang lemah dan kejam kepada pejabat-pejabatnya. Nah, pada masanya Kandahar dan Baghdad itu terlepas dari wilayah Safawi. Kemudian Abbas II itu orang yang suka minum khamr. Akan tapi Kandahar kembali bisa direbut. Ya. Kemudian selanjutnya Sulaiman itu juga senang minum khamr dan juga kejam pada pejabatnya. Kemudian ada Hussein. Ini sebenarnya alim tapi fanatiknya pada Syiah. Nah, kemudian orang-orang Afgan itu melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Mir Faiz, kemudian dilanjutkan Mir Mahmud. Dan akhirnya Mir Mahmud ini diberi wilayah di Kandahar sebagai gubernur, diberi gelar Hussein Kulikan atau budaknya Hussein, dan akhirnya berhasil merebut Isfahan. Kemudian Rusia juga merebut wilayah Astar Abad dan beberapa wilayah lainnya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Tahmas II. Nah, oleh Rusia beliau ini didukung dan menjadi sultan di Astar Abad. Dan kemudian dibantu oleh Nadir Khan membunuh Ashraf yang dari Afgan itu, dan kemudian Isfahan bisa direbut kembali. Akan tapi Tahmas ini kemudian dipecat oleh Nadir Khan. Nah, dan digantikan oleh anaknya yang masih sangat muda. Ternyata karena Nadir Khan ini berniat untuk menyingkirkan Abbas III ini. Ya, kemudian pada 4 tahun setelah Abbas menjabat menjadi sultan, maka kemudian digantikan oleh Nadir Khan dan maka berakhirlah Daulah Safawi. Kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Mengenai politik, Ismail I, pendiri dari Daulah Safawi ini sudah mempertegas bahwa negaranya itu bermadhab Syiah, gitu ya. Kemudian dari bidang militer ada Kizilbas tadi, kemudian kementerian ada dari suku Tajik, keagamaan dari suku Persia. Kemudian pada bidang ekonomi, Abbas I itu menguasai kepulauan Hormuz dan juga pelabuhan Gumrun, yaitu pelabuhan yang menjadi incaran dari Inggris, dari Prancis gitu ya. Nah, jadi itu pelabuhan yang sangat penting sekali. Kemudian pertanian pun mengalami kemajuan karena Daulah Safawi itu menguasai hilal subur tadi, gitu ya. Kemudian di bidang ilmu ada 3 kota yang menjadi kajian Syiah, yaitu Qum, Najaf, dan Mashhad. Kemudian lahir ilmuwan-ilmuwan karena orang-orang Persia itu orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan, dan bahkan sampai hari ini itu mereka itu maju atau mengalami percepatan teknologi, termasuk salah satu negara yang ditakuti oleh Amerika karena persenjataannya, gitu ya. Kemudian ada ilmuwan seperti Muhammad bin Hussein Al-Amili Al-Jubai, gitu ya. Jadi ini menjadi gurunya dari Syiah. Kemudian Muhammad Bakir Damat, ini jadi filosof, kemudian teolog dan sufi. Kemudian ada Sadruddin Muhammad bin Ibrahim As-Siraji. Nah, ini seorang ilmuwan dan teknologi. Ini
seorang teologi di bidang ketuhanan gitu ya. Kemudian Bahauddin Asy-Syairazi yaitu ilmuwan di bidang teknologi. Kemudian dari seni dan bangunan, Abbas itu menjadikan Isfahan menjadi kota yang sangat maju sekali dengan 162 masjid, 48 akademi, kemudian 1.802 penginapan dan 273 pemandian. Kemudian beberapa peninggalan sejarah dari Safawi itu ada Maidan Imam, yaitu oleh UNESCO ini dijadikan sebagai lapangan yang terbesar. Ya, jadi demikian indahnya tatanannya. Di sekitarnya itu ada Istana Ali Kofu, kemudian ada Masjid Lutfullah dan juga Masjid Shah. Serta ada Bazar Isfahan yang di situ menjual berbagai barang yang beraneka ragam, yang unik dan menjadi kerajinan karya dari orang Iran. Kemudian juga ada jembatan Hoju yang sangat indah sekali gitu ya. Itu apa yang bisa kita pelajari mengenai Daulah Safawi yang begitu menginspirasi kita. Dan sampai hari ini merupakan negara yang mengalami percepatan teknologi sehingga tadi menjadi negara yang ditakuti oleh Amerika dalam persenjataannya. Demikian anak-anakku, semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dan bisa menyemangati kita untuk terus belajar dan terus berbuat untuk kejayaan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.